Kan tidak tahu pasti apakah benar pembelajaran itu, bisa saja juga ada tidak pasti, artinya antara ada dan tiada. Saya bilang bisa 50% ada, bisa 50% Kerja keras para guru selama ini sungguh patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, tidak ada yang menyangka bahwa dunia pendidikan akan mengalami perubahan yang sangat drastis akibat pandemi COVID-19. Konsep sekolah secara online tidak pernah menjadi wacana dalam dunia pendidikan. Dengan diterapkannya physical distancing untuk memutus penyebaran wabah, memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah, dengan sistem online, dalam skala nasional. Tantangan sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Ditemui di ruang kerjanya Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kota Kupang Juni Fanggi SPD, menjelaskan bahwa pihaknya masih ragu dengan pembelajaran sistem online yang diajarkan oleh para guru di rumah, sehingga ia menginginkan pada tahun ajaran baru semua guru dapat mengajar sesuai jadwal tetapi harus dari sekolah agar mudah dikontrol. sesuai dengan tahapan yang ada, bahwa kita pada setiap tahun ajaran baru kita mulai dengan program penerimaan pendaftaran peserta didik baru PPDB. Tahun ini kami sudah persiapkan, walaupun sementara kami masih menunggu juknisnya. Sudah ada sedikit bocoran-bocoran dari dinas bagaimana pelaksanaan PPDB. Sudah jelas sama seperti tahun lalu, ada sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan PPDB secara daring atau online. Sedangkan kami SMA 11 tetap masuk dalam kelompok sekolah yang melaksanakan PPDB secara luring, offline atau manual. Sesuai dengan apa yang sudah kami programkan, bahwa rencananya kami menerima siswa ya sesuai dengan kelas yang ada, maksimalnya 6 kelas, itu maksimal. Kalau sampai 6 kelas berarti kami harus double shift, karena kelas yang ada tidak cukup. Tapi kalau 2 kelas, sesuai dengan kelas 12 yang lulus itu, ya sekolah tetap pagi. Dan seandainya COVID ini berlanjut sesuai dengan arahan dari pimpinan, kami tetap akan melakukan pembelajaran secara online. Tetapi kami padukan, karena pengalaman kemarin ada anak-anak yang begitu dirumahkan, mereka pulang kampung tidak terpantau. Terus ada juga anak-anak yang tidak memiliki gadget. Nah, ini juga susah sekali. Ya, jujur yang bisa kami layani dalam pembelajaran online itu hanya rata-rata 50%. Nah, untuk ke depan kita masih tetap memakai pembelajaran online, mungkin kami padukan juga dengan secara manual. Jadi ada semacam tugas-tugas yang anak bisa ngambil di sekolah untuk dia kerjakan di rumah, terus dia kembalikan lagi ke sekolah. Juga termasuk kelas yang baru masuk ini, kelas 10 ya. Mereka tetap kami terima sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi sudah jelas pembelajarannya akan kembali ke pembelajaran online sampai edaran berikutnya. Jika kita sudah bisa bersekolah, baru kita bersekolah. Dalam rapat dengan para guru, saya minta bahwa sekarang pangkalan belajarnya guru selama ini mereka di rumah-rumah, tetapi saya mau sejak masuk tahun ajaran baru guru mengajar dari sekolah dengan memanfaatkan IT yang ada, WiFi yang ada. Begitu rosternya berbunyi jam berapa dia ngajar, ya dia entah mau di kelas di mana, dia mengajar secara online pada anak-anak yang ada di rumah, sehingga guru pegawai tetap masuk pertama ajaran baru, sehingga kami lebih mudah mengontrolnya. Nah, untuk PPDB ya sudah jelas, kita sambil menunggu juknis yang ada, kita sudah mempersiapkan diri ya, pertama membuat brosur spanduk untuk sosialisasi bagi masyarakat agar yang memang berminat untuk datang sekolah di sini ya mereka bisa dilayani dengan baik, mereka bisa dapat informasi yang benar, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat pendaftaran nanti ya. Jadi rentangnya ya antara 2 sampai 6 kelas kami. Apakah tidak ada laporan guru kepada sekolah?
Ya, sesuai dengan instrumen yang kami buat bahwa tetap ada laporan karena ada 3 kali kita surat edaran guru dirumahkan dan siswa dirumahkan. Jadi ada 3 laporan yang selama ini kami minta dan dikirim ke dinas lewat email yang ada. Namun kami kan tidak tahu pasti apakah benar pembelajaran itu, bisa saja juga antara ada dan tiada. Saya bilang bisa 50% ada, bisa 50% tidak. Makanya saya pikir ke depan untuk menjamin pembelajaran jauh lebih benar, guru pangkalan belajarnya di sini, pangkalan ngajarnya maaf. Datang sekolah misalnya hari Senin guru matematika jam 1, 2, 3 di kelas 10 IPA 1. Ya dia masuk kelas dan mengajar dari situ secara online. Nah, kira-kira bisa kita kontrol. Artinya lebih pasti mengajarnya. Dengan adanya siswa yang pulang kampung, bagaimana dengan penentuan kenaikan kelas mereka? Menurut beberapa guru mereka sempat kembali juga, jadi ada yang dapat dihubungi. Tetapi pada awal-awalnya mereka memang tidak bisa dihubungi. Ada yang sudah terlanjur pulang kampung, tapi ada yang kembali karena mereka juga tahu bahwa mau ulangan kenaikan kelas, sehingga bisa ditangani. Akhirnya walaupun pelan-pelan semua bisa diatasi, sehingga kelihatannya pada saat ulangan kenaikan kelas kemarin itu hampir sebagian besar ikut. Berarti yang tidak mengikuti ulangan ini mereka bagaimana? Ditentukan naik atau? Menurut guru mereka naik, artinya mereka mencapai nilai KKM yang ada. Ya, jadi mereka berhak untuk, karena kan kriterianya untuk kenaikan kelas itu tiga mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Kalau lebih dari itu tidak naik kelas, ternyata rata-rata semuanya bisa. Mungkin Bapak punya program tersendiri menarik apa supaya siswa tertarik SMA 11 itu? Ya saja saya masuk itu, saya sudah bilang bahwa sekolah ini ya namanya kompetensi kepala sekolah, salah satunya sekarang adalah kompetensi kewirausahaan. Dia harus bisa menjual lembaganya menjadi satu daya tarik sehingga banyak orang berminat untuk masuk ke lembaga ini. Ya. Jadi saya mulai dengan mencoba mengaktifkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Kemarin dengan berat, walaupun dana terbatas, saya sudah berhasil mengadakan 1 perangkat marching band. Ya, hanya kita mau latihan tidak bisa. Ya. Jadi begitu barang itu datang, tentu kita dirumahkan. Jadi marching bandnya masih utuh di gudang itu, tetapi sudah cukup lengkap. Mungkin ke depan kita akan lengkapi lagi dengan beberapa alat musik tiupnya agar dia jauh lebih sempurna. Dan begitu anak-anak masuk, kita sudah bisa mulai kegiatan marching band itu, ditambah pramuka dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, ini merupakan satu daya tarik. Fasilitas olahraga pun kami akan kejar dalam masa-masa ini, mungkin jika dana mencukupi, agar anak-anak pun bisa melakukan aktivitas bakat dan minatnya dalam bidang olahraga itu.